perkasa yang menjadikan segalanya. Ajaib perkasa yang diperbuatnya, yang diperbuatnya. Di antara segala bangsa, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Syukur, syukur bagi Dia, Allah yang perkasa, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya, yang menjadikan segalanya. Ajaib perkasa yang diperbuatnya. Di antara segala bangsa, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami tahu kami ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Bukan karena kekuatan kami Tuhan Yesus, tapi karena kasih Tuhan yang besar atas setiap kami. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami memohon biar Engkau hadir di dalam renungan firman Tuhan hari ini. Engkau memberikan kami rema yang baru, pengertian yang baru, dan biar setiap kami Tuhan Yesus boleh menangkap itu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 5 Maret 2026, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan keyakinan yang teguh. Pada perenungan hari ini berfokus dalam Yohanes 14 ayat 15-27. Dalam pembacaan Alkitab kita 1 tahun ini terdapat di dalam Keluaran pasal 34-35 dan Yakobus pasal yang ketiga. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Pada perenungan hari ini ayat emasnya yang terambil dalam Roma 8 ayat 28, saya akan bacakannya demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Setiap manusia hidup dengan tujuan, entah disadari atau tidak.
Kita bekerja, belajar, membangun keluarga, mengembangkan hobi, dan mengejar berbagai impian. Namun seringkali tanpa kita sadari, makna hidup perlahan menyempit. Pekerjaan menjadi sekedar sarana mencari uang, hobi menjadi pelarian dari tekanan hidup, ibadah menjadi rutinitas mingguan, hidup rohani dan hidup sehari-hari berjalan di dua jalur yang terpisah. Ketika semuanya berjalan lancar, hidup terasa baik-baik saja, tetapi saat kegagalan datang, ketika doa belum dijawab, ketika usaha tidak membuahkan hasil, atau ketika penderitaan menghampiri tanpa alasan yang jelas, dan disitulah pertanyaan besar muncul. Apakah Allah sungguh baik? Apakah hidup ini masih punya arti? Apakah semua ini sia-sia? Roma 8 ayat 28 bukanlah ayat penghiburan yang dangkal. Ayat ini tidak mengatakan bahwa semua hal dalam hidup itu baik. Paulus tidak sedang menutup mata terhadap penderitaan, kehilangan, dan pergumulan. Sebaliknya, ayat ini lahir dari iman yang telah diuji oleh penderitaan dan keyakinan yang teguh kepada kedaulatan Allah. Tema hari ini, keyakinan yang teguh, mengajak kita melihat hidup secara utuh dalam pekerjaan, keluarga, hobi, keberhasilan, kegagalan, bahkan penderitaan. Semuanya berada di bawah tangan Allah yang sedang bekerja. Iman yang hidup bukan iman yang hanya kuat saat keadaan baik, tetapi iman yang tetap berdiri teguh karena tahu siapa Allah yang memegang hidup kita. Surat Roma ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma yang hidup di tengah tekanan, penganiayaan, dan ketidakpastian. Dalam pasal 8, Paulus berbicara tentang hidup dalam roh, penderitaan zaman sekarang, pengharapan akan kemuliaan, dan kepastian kasih Allah. Roma 8 adalah puncak pengajaran tentang jaminan keselamatan dan kedaulatan Allah. Ayat 28 muncul di tengah pembahasan tentang penderitaan dan keluhan ciptaan dalam Roma 8 ayat 18-27. Yang artinya ayat ini bukan janji hidup tanpa masalah, melainkan janji bahwa Allah berdaulat di tengah masalah. Paulus ingin jemaat memahami bahwa penderitaan bukan tanda Allah meninggalkan mereka, melainkan bagian dari rencananya yang lebih besar untuk membentuk dan menyelamatkan umatnya. Adapun makna teologis yang bisa kita pelajari dari Roma 8 ayat 28 adalah yang pertama, kita tahu sekarang. Itu berbicara tentang keyakinan, bukan perasaan. Kata kita tahu berasal dari bahasa Yunani yaitu oidamen yang menunjuk pada pengetahuan yang pasti dan teguh, bukan sekedar perasaan atau dugaan. Keyakinan Kristen tidak dibangun di atas situasi, tetapi di atas kebenaran tentang Allah. Lalu yang kedua, Allah turut bekerja. Berarti Allah aktif, bukan pasif. Frasa ini berasal dari kata Yunani yaitu synerege, akar kata sinergi, yang berarti bekerja bersama secara aktif dan terarah. Jadi Allah tidak hanya mengizinkan peristiwa terjadi, tetapi aktif bekerja di dalamnya. Lalu yang ketiga, dalam segala sesuatu. Artinya tidak ada area hidup yang netral. Ini mencakup pekerjaan dan pengangguran, keberhasilan dan kegagalan, sukacita dan air mata, pelayanan dan kelelahan. Tidak ada satupun bagi hidup kita yang berada di luar kendali Allah. Lalu yang keempat, untuk mendatangkan kebaikan. Ini berarti kebaikan versi Allah. Kebaikan di sini bukan kenyamanan sementara, tetapi kebaikan kekal, yaitu menjadi serupa dengan Kristus dalam Roma 8 ayat 29. Dan yang kelima, bagi mereka yang mengasihi Dia. Artinya ada relasi, bukan prestasi. Ini bukan janji umum, tetapi janji perjanjian bagi mereka yang hidup dalam hubungan dengan Allah.
Kalau kita hubungkan dengan kondisi sekarang, maka kita akan temukan makna yang menarik. Contoh, pekerjaan bukan hanya soal gaji, tetapi ladang pembentukan karakter dan kesaksian dalam Kolose 3 ayat 23. Hobi bukan pelarian, tetapi kesempatan untuk menikmati anugerah Allah dengan hati yang bersyukur dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Penderitaan bukan bukti Allah tidak mengasihi kita, tetapi alat pembentukan iman dalam 2 Korintus 4 ayat 16-17. Ketika tujuan hidup bergeser dari memuliakan Allah, bahkan hal yang menyenangkan pun terasa kosong. Sebaliknya, ketika hidup terarah kepada Allah, maka masa sulit pun memiliki makna. Refleksi kita pada hari ini, mari kita renungkan dengan jujur di hadapan Tuhan. Apakah saya melihat hidup sebagai rangkaian peristiwa acak atau sebagai bagian dari rencana Allah? Di area mana iman kita sedang diuji hari ini? Roma 8 ayat 28 mengingatkan kita, keyakinan yang teguh bukan berarti kita selalu mengerti, tetapi kita percaya kepada Allah yang memegang kendali. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk renungan pada hari ini ya Bapa. Kami boleh diajarkan lagi ya Bapa untuk memiliki keyakinan yang teguh. Memiliki keyakinan yang teguh bukan berarti kita selalu mengerti, tetapi kita mau tetap percaya kepada Allah yang memegang kendali atas hidup kita. Ya Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, biarlah semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu dari hari ini hingga selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kehendak-Mu yang jadi bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.